pagi semua. Kita akan mempelajari pelajaran SPDP tentang karya seni. Karya seni terdiri ada 2 dimensi dan 3 dimensi. Ada 2 macam ya, 2 dimensi dan 3 dimensi. Apa itu karya seni 2 dimensi? Jadi karya seni yang mempunyai panjang dan lebar, ya, bisa dilihat dari satu arah. Sedangkan karya seni 3 dimensi itu apa? 3 dimensi itu bisa dilihat dari segala arah, misalnya patung, misalnya lagi cangkir, misalnya lagi lemari, itu bisa dilihat dari segala arah. Ya, itu bedanya, dan mempunyai ukuran panjang, lebar, serta volume atau isi. Dan patung merupakan karya seni 3 dimensi. Patung merupakan karya seni yang bisa meniru bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa itu fungsi patung? Ya, patung satu, patung religi, gunanya untuk beribadah atau religius. Banyak ya di negara kita patung religi itu, misalnya tempat ibadah itu ada yang menggunakan patung untuk menggambarkan dewa atau Tuhan atau apa ya, itu sifatnya untuk religi, untuk ibadah ya. Terus patung monumen untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa sejarah suatu bangsa. Ada kan di museum tuh monumen-monumen ya, gambar-gambar pahlawan, terus peristiwa sejarah kayak misalnya sejarah tentang G30 SPKI, ada patungnya di situ ya, fungsinya untuk mengenang peristiwa, itu namanya patung monumen. Patung arsitektur yang ketiga yaitu arsitektur untuk konstruksi bangunan. Keempat, patung dekorasi, biasanya itu untuk menghias bangunan, taman, dan lain-lain. Yang kelima, patung seni untuk dinikmati keindahan bentuknya. Ya, itu juga banyak ya, patung-patung seni, misalnya di pinggir jalan ya, kita punya nih patung seni di daerah daerah Jakarta Timur tuh patung apa? Yang di pinggir jalan ya, kamu cari tahu deh ya. Terus berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi 2 jenis, yaitu patung bentuk figuratif dan non figuratif. Bentuk patungnya realis seperti bentuk alam, manusia, hewan, dan tumbuhan disebut bentuk figuratif ya. Patung dalam bentuk figuratif nyata dalam perwujudannya, jadi dia ada nyata ya. Bentuk patung yang terlepas dari alam bentuknya abstrak seperti bentuk garis, lengkungan bulat, atau memanjang disebut bentuk non figuratif. Nah, di sini ada patung durian nih. Patung durian itu termasuk patung figuratif. Ada lagi patung Monas. Monas termasuk patung ya, karena itu dia mempunyai panjang, lebar, tinggi, dan volume. Lanjut. Bahan dan alat untuk membuat karya seni patung. Membuat patung dari bahan lunak dan bahan keras. Jadi bahan patung itu ada 2, bahan lunak dan bahan keras. Bahan yang empuk dan mudah dibentuk disebut bahan lunak. Contohnya apa? Tanah liat, lilin, sabun, dan plastisin. Tanah liat bahan untuk membuat patung harus bersih, tidak ada kerikil, tidak ada rumput, tidak terlalu lembek, dan tidak terlalu keras. Nah, kalau patung dari tanah liat memerlukan pengeringan yang lama, biasanya itu dibakar dulu ya, sampai dia itu mengering dan tahan lama. Bahan yang bersifat keras, sulit dibentuk dan memerlukan teknik tertentu disebut bahan keras. Contohnya kayu, batu, dan marmer. Bahan dari bahan yang keras, patung dari bahan yang keras tidak perlu dikeringkan.
Jadi karena bahannya sudah keras, tidak perlu dikeringkan karena dia sudah mengeras ya. Alat untuk membuat patung dari bahan lunak yaitu butsir. Butsir itu memutar ya, biasanya itu membuat gerabah, membuat alat-alat dapur itu alatnya butsir, memutar. Ada meja putar dan cetakan. Alat untuk membuat patung dari bahan keras yaitu palu, pahat, dan amplas. Nah, di situ ada gambar ya anak-anak ya dari bukunya. Di situ ada sedang membutsir. Membutsir itu menambahkan dan mengurangi. Jadi dia itu seperti memahat ya, tapi bahannya lunak kalau dari tangan lihat. Kalau memahat itu bahannya pasti bahan keras. Meja putar dan cetakan, cetak. Di situ ada palu dan pahat. Biasanya itu yang di bahannya itu dari bahan keras, batu misalnya. Dan di amplas, itu amplas biasanya untuk kayu, itu kayu termasuk bahan keras ya. Terus ada lagi plastisin. Plastisin biasanya itu dicetak dengan patung-patung yang kecil-kecil ya. Cukup sekian pelajaran kita SBDP.